Halo guys, nama gue Sama dari StaffTech, dan di video kali ini gue bakal nge-unboxing dan juga nge-review produk Logitech lagi. Kan beberapa minggu lalu atau beberapa bulan yang lalu gue pernah nge-review Logitech G333. Sekarang kita review mouse paling populer, yaitu Logitech G Pro X. By the way, sebelum kalian nanya, yap, gue punya dua mouse-nya. Seperti biasa, ini video bakal full, jadi nggak bakal gue belah hari ini video unboxing dan minggu depan video review. Gue bakal satuin ini jadi satu video unboxing dan review. So, kalau misalnya kalian mau nge-skip videonya langsung ke review atau ke specific segment, gue udah taruh semua timestamp-nya di sini atau di deskripsi ya. Tinggal skip aja. Oke, so untuk yang sekarang mari kita bahas dulu unboxing experience-nya. Bisa kita lihat ini tuh gue beli yang warna hitam, di sini gue juga warna putih, punya warna putih. Di samping kiri di sini bisa kita lihat ada spek singkatnya. Kalau misalnya mau nge-pause, mau lihat lebih detailnya, kalian bisa pause videonya. Bisa kita lihat di sini fiturnya ada light speed, mantap, hero sensor 25K, support power play, kalau misalkan kalian punya mousepad power play, dan juga untuk beratnya ini bisa kita lihat dia itu punya berat yang sangat enteng di 63 gram aja. Sangat enteng banget untuk mouse yang bisa kita lihat nggak ada honeycomb desainnya. Ini sangat remarkable, Logitech bisa nyampe 63 gram, sangat keren. So, langsung aja kita buka boxnya. Ini gue udah sobek by the way, langsung aja kita buka. Di sini bisa kita lihat, langsung dikasih lihat si mouse-nya warna hitam. Kelihatan sangat clean banget. Kita kepinggirin dulu. Di sini kalian dikasih aksesoris seperti dongle-nya. Kalau misalnya mau ditaruh di depan PC, jadi nggak ditaruh di CPU-nya, tapi kalian ditaruhnya tuh di dekat mousepad kalian atau di dekat mouse kalian biar dapat koneksi yang lebih cepat dan nggak ada interferensi. Di sini ada kabelnya sendiri, bisa kita lihat kabel USB-nya sendiri untuk ngecas, dan juga untuk si kabel dongle sendiri, bukan kabel dongle, untuk si dongle sendiri dia itu berada di sini. Bisa kita lihat, ini dongle-nya, tinggal dicolokin ke PC kalian. Nice. By the way, untuk si paknya kalian dikasih dua jenis ya. Kalian dikasih yang kayak gini, bisa kita lihat yang PTFE, dan juga kalian dikasih yang reguler, cuma logo Logitech biasa. Bisa kita lihat. Gue sih personal lebih suka yang ini, karena kalau pakai ini tuh nggak tahu kenapa terlalu licin, jadi kurang enak. Dan untuk si padnya juga bisa kita lihat sudah PTFE ya, jadi udah sangat high quality dan enak banget untuk nge-glide kalau di mousepad. Mantap. So, untuk boxnya sendiri bisa kita lihat simple banget, cuma segitu aja. Dan juga ini sebenarnya ada manual, tadi gue ambil dikit manual, terus kalian dikasih buat apa ini? Nge-cover si mouse click dan side gripnya. Yang personal gue rekomend banget pasang ini kalau misalnya kalian mau pakai mouse ini untuk long term ya. Dan ya, di sini bisa kita lihat ada si manual dan juga ada kayak buat ngebersihin mouse-nya nih. So, cuma segitu aja guys di box-nya. Mari kita repacking dulu aja ya. So, untuk unboxing-nya bakal simple. Gue bakal bahas tombol-tombolnya aja ya. Untuk tombol di sini simple banget. Sayangnya ini walaupun mouse-nya ambidextrous, tapi dia nggak ada tombol di kanan, jadi hanya di kiri untuk tombol side button-nya. Bisa kita lihat tombolnya sendiri. Ini sangat clicky dan enak banget dipencet, nggak ada masalah. Mouse click-nya juga kerasa sangat enak banget. Dan juga untuk scroll wheel dan scroll click kerasa enak. Dan untuk si chargernya, sayangnya dia masih pakai micro USB ya, belum pakai USB Type-C. Tapi oke lah. So, ya cuma segitu aja untuk unboxing-nya. Langsung aja kita ke si full review-nya. Gue bakal pakai mouse ini hampir 2 minggu atau 3 minggu lebih. Jadi ya, launch-nya bakal agak panjang ya. So, ini dia video review-nya. Bam! Oke guys, so mari kita langsung aja review si Logitech G Pro X ya. Yang pertama mari kita bahas dulu untuk build dan desainnya sendiri. Untuk desain gue pretty much suka banget sama desainnya. Desain G Pro X Lite tuh bener simple banget, nothing spesial, tapi itu kenapa gue suka banget. Minimalis dan juga kelihatan stealth, jadi nggak kelihatan terlalu alay-alay gamer. Kelihatan simple tapi masih kelihatan elegan. Untuk buildnya sendiri guys, ini buildnya gue suka juga karena gue kurang suka tipe-tipe desain yang honeycomb, kelihatan kayak murahan. Ini build-nya masih sangat solid banget, walaupun dia itu enteng hanya di bawah 63 gram, tapi dia itu build-nya overall sangat solid. Kalau misal gue tekan juga bodinya, ini nggak ada kayak suara keretak-keretak gitu. Overall body ini sangat solid walaupun enteng, tapi dia masih kerasa premium. Nice. Tapi ya guys, untuk lebih detailnya, ini dia durability testnya. Gue bakal tes mouse click, scroll wheel, dan juga rattle, dan kalau misal dikasih pressure. Pakai tangannya kalau bisa dijepit gini. So ya, ini dia simple testnya. Check it out guys. Dan next, mari kita bahas si comfortnya.
Ini gue bisa bilang bentuk Logitech G Pro X tuh sangat-sangat aman banget mainnya. Ini desainnya tuh kayak bisa untuk semua tipe tangan. Dia tuh kayak ngambilnya safe ya, safe banget. Dan untuk tangan gue, by the way, tangan gue tuh panjangnya 17 cm dari sini sampai jari tangan tuh 17 cm buat reference aja. Dan untuk tangan gue, ini mouse-nya pretty much perfect banget. Bisa kita lihat, boom. By the way, gue tuh pakai gripnya tuh bukan palm grip, gue pakai hybrid claw sama palm, jadi kayak gini. Bisa kita lihat gripnya. Dan ya, untuk hybrid claw sama palm di tangan gue yang panjangnya 17 cm, ini nyaman banget guys. Kalau misalnya dibandingin sama mouse sebelum gue, yaitu Razer Viper Ultimate, gue dulu pakai ini, gue bisa bilang jauh lebih nyaman di G Pro X. Kenapa? Karena dia itu bisa dibilang pantatnya lebih naik. Yang karena gue pakai hybrid palm, jadi daerah palm gue masih nyentuh mouse. Jadi bisa kita lihat, kalau di G Pro X itu masih nyentuh kan, kerasa nyaman banget. Sedangkan kalau di Viper, karena dia itu bodinya, kalau misalnya mau dibandingin, bisa kita lihat tuh. Di Viper tuh dia, si badannya tuh kayak langsung, si pantatnya tuh kayak langsung turun ke bawah. Bisa kita lihat daerah sininya tuh dia jauh langsung turun. Kalau di sini masih rada naik. Jadi kalau sayangnya kalau misalnya pakai Viper tuh gue kurang enak. Gak enak buat hybrid palm. Kayak ada yang kosong di daerah sininya. Sedangkan kalau di G Pro X ini pretty much mantap banget. Ini ngingetin gue sama mouse sebelumnya Logitech yang pernah gue pakai, G403. Cuma ini kayak versi lebih nyamannya. Lebih nyaman daripada G403 menurut gue untuk tangan gue. Dan by the way guys, ini juga mouse-nya ambidextrous. Jadi buat kalian para left hand user, bisa pakai tangan kiri juga. So ya, kalau misalnya bener-bener dengan Viper, untuk comfort, at least buat tangan gue yang pakai grip hybrid palm, jauh lebih enak di G Pro X. Nah, next mari kita bahas ada fitur apa aja di G-Hub-nya. Langsung aja kita switch ke komputer gue. Let's go. Oke guys, so ini dia untuk si G-Hub-nya, simple banget. Bisa kita lihat kalau misalnya kalian colokin ke PC, langsung ada si mouse-nya kelihatan. Dan kalau misalnya bisa kita lihat, karena mouse yang hitam gue lagi idle, dia langsung inaktif. Jadi dia kalau misalnya udah, kalau nggak salah, kalau 1 menit nggak dipakai, dia bakal langsung mati sendiri untuk nge-save baterai. Very nice feature. Dan ya untuk ada apa aja di setting ini simple banget, karena ini mouse kan mouse e-sport, nggak ada tombol-tombol yang nggak jelas. Kalau misalnya kita klik, di sini kalian bisa ngatur DPI-nya sebesar apa, kalian bisa ngatur spesifik DPI-nya segede apa, tinggal di sini. Dari 100 sampai 25.000, yang pastinya 25.600 lebih tepatnya. Dan di sini juga kalian bisa ngatur seri portrait-nya. Kalau misalnya kalian mau nge-assemble atau nge-assign button, di sini kalian bisa ganti-ganti button. Kalau misalnya kalian kidal, kalian bisa ganti secondary click-nya untuk primary dan primary click-nya untuk secondary. Kalian juga bisa ganti middle click, forward, dan back button. So ya, itu dia untuk feature yang ada di Logitech G Pro Hub-nya. Simple banget. Di sini kalian juga bisa buat makro untuk aplikasi-aplikasi kayak Discord atau OBS. Yang lumayan useful, tapi gue kurang pakai itu ya. Ini gue hanya simple banget. Kalau gue pakai mouse G Pro X hanya untuk ngecek DPI sama polling rate aja. So bisa kita lihat untuk G Pro X memang simple banget, straightforward, so very nice. Oke, dan moving on ke si sensornya sendiri. Untuk sensornya si Logitech G Pro X itu dia pakai 25K Hero Sensor, yang artinya DPI-nya bisa sampai 25.000. Tapi sih kayaknya nggak akan ada yang pakai DPI sebesar itu ya. Gue sendiri hanya pakai DPI sekitar 400 sampai 800. Sekarang gue lagi pakai di 800. Dan ya, untuk sensornya sendiri ini pretty much flawless, gak ada masalah sama sekali. Dan untuk si overall performance buat main game atau navigasi, semua kerasa sangat flawless banget. Ini apa sih berkat kombinasi sensor, comfort, dan juga beratnya yang sangat enteng. Pakai mouse ini pretty much gak pernah capek tangan gue guys. Mau dipakai buat main game kayak Valorant atau main game yang intens banget, mouse movementnya kayak Osu, semua kerasa sangat nyaman. Dan juga sensornya itu sangat responsif, ditambah beratnya yang enteng, jadi flick kanan kiri atas bawah tuh semua kerasa nyaman dan gak bikin pegel. So ya, overall, ini benar-benar kombinasi yang sangat baik untuk si Logitech G Pro X. Performance-nya untuk main game atau apapun kerasa sangat nyaman banget. Oh iya guys, satu lagi juga yang bikin performa ini enak yang gue tadi lupa mention, yaitu dari si PTFE Skate Fit-nya. Ini dia tuh sudah pakai PTFE yang artinya jauh lebih licin dibanding mouse biasa yang pakai cuma warna hitam doang. Ini yang warna putih itu dia sudah pakai PTFE, yang artinya dia lebih, glide-nya tuh kerasa lebih smooth dan juga stopping point-nya lebih akurat. Ini enak banget pakai PTFE ini. Dan juga bisa kita lihat, dia itu surface-nya tuh gede banget. Jadi memang kalau nge-glide di mousepad gue tuh kerasa sangat nyaman. Dan mumpung kita lagi ngeliatin belakang sini guys, bisa kita lihat di sini ada si Logitech Puck-nya. Ini kalian bisa cabut kalau misalnya kalian ingin lebih enteng, dan juga kalau misalnya kalian ingin nge-store USB receiver-nya, bisa taruh sini buat traveling misal.
Dan juga di sini bisa kita lihat, kalian dikasih dua tipe ya, dikasih yang biasa yang cuma logo Logitech dan dikasih yang ada PTFE Fit-nya. Personal, gue kurang suka yang ada PTFE Fit-nya, jadi gue pakai yang nggak ada PTFE Fit. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa kalau pakai PTFE Fit, menurut gue jadi kerasa terlalu licin. Untuk akurasi, gue lebih suka nggak ada PTFE Fit di daerah Logitech logonya, yang biasa aja daripada yang full PTFE Fit. Gue lebih suka yang ini. Tapi ya itu personal preference, kalau misalkan kalian beli ini, mending coba aja pakai atau enggak. Karena orang-orang beda-beda kan preference-nya, apalagi di mouse. Dan yang terakhir, mari kita bahas si battery life-nya sendiri. Ini salah satu yang bikin gue sangat impress banget sama Logitech G Pro X. Jadi ya, untuk baterainya tuh si Logitech nge-promise bisa tahan 70 jam, atau lebih tepatnya ya kira-kira kalau bisa kalian main game 10 jam per hari, itu bisa tahan sampai seminggu. Well, nggak main game 10 jam per hari sih, kalau misalnya kalian pakai mouse ini 10 jam per hari, bisa tahan 7 hari atau seminggu ya. Dan gue bisa bilang ini baterainya melebihi yang Logitech bilang. Gue pakai Logitech G Pro X for some reason bisa tahan sampai 8 hari. Yap, kira-kira sekitar 80 jam malahan. Dan sisa baterai habis yang pastinya ya, sampai 0% gue pakainya. Jadi ya, ini baterainya ternyata lebih bagus daripada yang Logitech bilang. Gue pakai 10 jam per hari buat main game, navigasi YouTube, dan juga editing video. Dia tuh bisa tahan 80 jam atau ya kira-kira 78 jaman lah. 8 hari pretty much. Di atas ekspektasi Logitech. Yang bener-bener impresif, ini memang salah satu selling point terbesar dari G Pro X, yaitu dari battery life-nya. Ini bener-bener insane banget guys. Tapi ya, yang pastinya ada satu kelemahan, yaitu dari si charging speed-nya. Pertama dari portnya guys, bisa kita lihat dia itu portnya masih pakai micro USB, belum pakai USB Type-C sayangnya. So, mudah-mudahan produk mouse Logitech selanjutnya sudah pakai USB Type-C. Dan karena dia masih pakai micro USB, charging speed-nya, sayangnya charging speed-nya nggak cepet banget. Gue ngecas dari baterai sisa 50% sampai 100% tuh butuh waktu 1 jam. Yang memang cukup lama sih menurut gue. Tapi ya, untungnya positif side-nya guys, dia itu baterainya benar-benar awet ya. Jadi, kalau gue sih biasanya kalau misalnya udah 70% gue cas langsung sih. So ya, itu dia battery life guys, dan mari kita langsung aja wrap up video ini ke si konklusinya. Untuk harganya yang 1,8 juta, buat kalian para kompetitif gamer atau gamer in general yang suka mouse enteng, apakah G Pro X worth it? Menurut gue G Pro X sangat worth it. Kenapa guys? Karena nomor satu tuh yang bikin gue impress banget dan gue nge-recommend ke kalian, yaitu dari si desain dan gripnya. Desainnya simple, gak terlalu alay. Terus juga untuk gripnya sendiri, dia itu ambidextrous, jadi buat tangan kiri atau tangan kanan, buat yang kidal atau yang gak kidal, gak ada masalah sama sekali. Dan overall gripnya menurut gue ini sangat aman banget. Ini Logitech main aman banget. Gue bisa bilang semua tipe tangan ini bisa cocok deh. Mau kalian claw, palm, atau fingertip, ini bisa cocok. Karena gue sempet tes ini ke temen gue yang pakai claw grip, kayak gini nih claw grip, dan dia itu tangannya jadi lebih kecil, kira-kira sekitar 14 cm, 15 cm, itu gak ada masalah. Terus gue juga coba tes ke temen gue satu lagi yang dia itu panjang tangannya mirip-mirip gue, 17 cm, tapi dia pakai full palm, juga gak ada masalah. Jadi ya, untuk macam-macam tangan menurut gue ini juga gak ada masalah, dan ini kenapa gue rekomen banget mouse ini. Punya sensor yang bagus, build yang solid, berat yang enteng banget, sangat enteng, dan juga dia nggak honeycomb, jadi masih kelihatan keren, nggak cepet debu yang pastinya. Battery life yang sangat impresif, one of the best, dan juga sensor yang sangat bagus. Sebenarnya gue bilang satu kelemahan hanya dari si portnya aja masih pakai micro USB. Selain itu ini mouse pretty much flawless. Yang di harga 1,8 juta, menurut gue ini sangat worth it banget. Ya pantasan aja ya guys, banyak banget pro player bisa kita lihat tuh. Dari beberapa tim yang terkenal, TSM, G2, Astralis, Navi, semua pakai G Pro X, dan juga banyak player Valorant yang pakai G Pro X, karena memang dia itu mouse-nya tuh bener-bener satu kata, reliable banget. Tapi ya, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli mouse ini, gue udah taruh link mouse-nya di deskripsi. Dan ya guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada fitur yang kelewat. Dan ya, jangan lupa like dan subs. Thanks for watching. Bye.